Assalamualaikum. Salam. Oh ya, silakan masuk mas. Selamat siang mas. Selamat siang Pak, Dengan mas siapa ya ini? saya Fuadi. Ya, perkenalkan saya Zainuddin. Di sini saya akan membantu sampean untuk menemukan pemecahan masalah dari masalah sampean. Tentunya sampean juga akan berkontribusi penuh, ya kan? Dan saya hanya mengarahkan dan membimbing sampean bagaimana sampean bisa menemukan jalan keluar dari masalah sampean. Baik, ketika sampean tadi datang ke sini saya melihat bahwasanya sampean ini kok terlihat murung ya mas. Kira-kira apa yang sampean rasakan dan bisa diceritakan? Ya, hari ini kayaknya hari buruk saya Mas. Jadi bikin masalah sama beban. Itu ceritanya tuh kemarin sore itu saya mendadak kok pengen pulang. Itu pas sama teman saya juga kan. Saya ngantri teman saya ke pulang ke rumahnya. Itu juga satu jalur gitu ya dari rumah saya. Nah, saya pulang tiba-tiba, terus habis saya nganterin teman saya pulang ke rumah. Nah, itu disambut tidak baik dengan keluarga saya yang di rumah. Oh, berarti kalau kita kategorikan ini termasuk masalah keluarga ya. Ya, Jadi ketika sampean pulang ke rumah itu dalam keadaan disambut dengan tidak baik. Kira-kira bisa sampean lebih detailkan kira-kira bagaimana sambutan yang tidak baik itu? ya, saya kan pulang ya, tiba-tiba pulang itu kan biasanya ngabari, saya lupa nggak ngabari. Tiba-tiba saya masuk rumah terus dengan ngomong, loh kok udah pulang, kok nggak ngabari gitu. Padahal udah mau nitip, kalau mau pulang kan saya udah lama nggak pulang, mau nitip beliin tahu takwa. Ya mbak ya saya lupa. Terus dia tiba-tiba muring itu, marah-marah, saya mau marah nggak pulang. Terus saya jengkel mas, saya sempat itu malam itu langsung mau balik lagi ke kontrakan saya yang sendiri. Terus mbak saya datang ke saya, nggak usah pulang mas, sebengi esok-esok aja. Nah saya kayak merasa mbak saya juga kayak dukung gitu ya, nggak terima saya pulang gitu. Saya nggak tahu salah saya apa. Jadi saya kayak nggak ada gunanya punya keluarga gitu loh. Kan keluarga si saya, orang tua saya kan jauh mas, nggak tidak ada gitu. Baik, sebelumnya berarti saya di sini menangkap bahwasannya sampean pulang itu tanpa ngabari terlebih dahulu. Akhirnya keluarga yang di Trenggalek itu sebenarnya mau nitip sesuatu, tapi karena sampean nggak ngabarin, jadinya kan sampean nggak bisa membawa titipannya tadi. Akhirnya yang di sana tuh marah begitu. Apakah benar? Ya tapi saya juga itu mas, kayak gimana ya, itu sebenarnya bukan nitip, kayak tiap pulang itu saya harus bawain tahu takwa gitu loh. Jadi saya kayak aduh nggak mikir gitu loh. Saya juga masih pelajar, masih di sama orang tua, nggak mikir sama gitu. Entah kalau misalnya dia ngomong nitip terus dia duiti gitu loh, saya kan enak. Tapi saya mau ngungkapin ke dia, saya mikir ya kayak gitu gimana ya, dia mbak saya nggak berani ngungkapin. Oke, baik. Jadi di keluarga sampean yang di Trenggalek itu kira-kira di rumah siapa, bisa dijelaskan dulu, dan ada siapa saja di rumah itu? Nah, itu di Trenggalek itu ada dua rumah mas ya. Yang saya datangi sebenarnya rumahnya mbak saya. Nah rumahnya mbak saya itu kan, mbak saya itu ponaan, itu sebelah rumah saya. Ya. Nah, ya gitu. Tapi untuk yang pulang kemarin ini sampean ke rumahnya Mbak mbah sampean ya? saya pulang ke rumahnya mbak saya. Oh gitu. Jadi yang sepertinya tidak apa agak kesal atau mungkin ini ya, jadi mbak keponakan sampean ya? Ya. Oh ya, baik. Berarti sini saya menangkap bahwasanya kira-kira bagaimana kalau sampean
telusuri sendiri ya kan, selama sampean tinggal di Trenggalek, dulu kan juga pernah tinggal di Trenggalek, terus kira-kira apakah sampean sudah menjalin komunikasi yang baik dengan mbak sampean? Kalau dari saya kalau komunikasi baik Mas, tapi itu saya udah lama ya di Trenggalek ya. Nah itu mbak saya emang kontrol emosinya itu emang kurang, bisa. Sebenarnya kalau ya saya cukup ingat karena duluan ya sengoknya langsung saya kalau saya sakit kan ya, tapi ya saya juga namanya manusia Mas, capek lah misalnya tiap pulang harus tahu jadi saya harus pulang. Oh ya, baik. Berarti ya sebenarnya sampean sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan baik kepada mbak sampean itu, mungkin dari sananya aja yang kurang bisa mengontrol emosi ya. Jadi kondisinya adalah seperti itu tadi. Ya, itu. Kemudian kemarin jadinya sampean langsung pulang malamnya atau paginya? Ya, saya pulang paginya. Jadi sudah pamit, tapi ketika pulangnya itu dengan semuanya? Pamit ke mbak saya sama budi saya aja. Sama mbak saya, karena saya masih merasa kesal. Itu sudah berulang kali Mas begitu Mas, saya merasa kesal. Hal-hal apa aja padahal itu hal sepele gitu, kayak marah-marah gitu. Saya itu setiap mau marahi mbak saya kayak meredakan emosi saya, jadi saya udahlah ya namanya gimana. Baik, saya mengerti bahwasannya ya kadang memang untuk mengerti satu sama lain itu memang sulit ya, apalagi yang mana ketika keluarga sampean tidak tahu kondisi sampean kan, mungkin mereka kurang mengerti karena mereka nggak mencoba mengerti kondisi sampean di sini, bahwasanya sampean juga masih seorang pelajar ya kan, masih dapat kiriman dari orang tua, maksudnya masih belum bisa nyari uang sendiri kan. Kalau hal-hal yang demikian, titipan setiap sampean berkunjung itu sebenarnya hal yang lumrah bagi orang-orang yang sudah bekerja, mungkin punya pekerjaan tetap, punya penghasilan yang cukup ya kan. Nah kayak gitu misalnya dia pulang ke rumah sanak saudara yang memang minimal bawa oleh-oleh lah, nah itu kan. Nah tapi kalau dalam kondisi seperti ini mungkin sampean merasa keberatan, ya itu memang nggak bisa disangkut pautkan bahwa semuanya itu salah sampean gitu kan. Mungkin sampean sedang lagi nggak megang uang atau lagi akhir bulan atau gimana kan, kita nggak tahu ya kan ketika itu. Nah jadi di sini ketika tadi saya bertanya apakah sampean sudah menjalin komunikasi dengan baik sama mbak sampean ya kan. Nah maka ketika kita sebagai seorang yang lebih muda di sini dalam hubungan kekeluargaan, persaudaraan, untuk kita jadi yang lebih muda, maka ya kita harus mengkondisikan diri kita untuk istilah dalam bahasa Jawanya itu ya manut, terus sopan, terus habis itu kita ya tetap memuliakan lebih tua gitu kan. Nah mungkin bisa dibicarakan lagi kepada mbak sampean ya kan, kira-kira saya tuh nggak selalu megang uang mbak, saya tuh juga nggak setiap hari ketika pulang ke keluarga di Trenggalek itu saya dalam keadaan yang uang jajan masih gitu kan. Saya juga punya kebutuhan sendiri di kampus, mungkin membeli buku, membeli peralatan belajar, buku dan sebagainya ya kan, membeli paketan, kuota. Nah jadi yang demikian itu ketika merasa terbebani dalam hati sampean, dibicarakan saja. Karena kan apa yang terasa pahit untuk dibicarakan, ketika tidak dibicarakan maka akan lebih terasa pahit lagi. Maka dibicarakan saja. Kira-kira bagaimana jika sampean memulai dengan komunikasi yang tersebut dengan mbak sampean? Oh iya mas, bisa itu saya coba. Kalian saling menyimpan kontak kan? Iya. Oh ya, berarti bisa dikomunikasikan entah itu secara langsung atau mungkin jika tidak mengenakan bisa secara tidak langsung. Kalau secara langsung lebih baik, jadi sampean memposisikan sebagai saudara yang lebih muda. Jadi yang saya bilang tadi, kita harus
manut, kita harus ramah tamah, sopan pada yang lebih tua, menghormati pada yang lebih tua. Dengan kita ajak dia ngobrol, kita ajak dia bincang santai saja, ya kan, kekeluargaan gitu, sambil bercanda ya, guyonan keluarga gitu. Yo sampean ajak yo ngono yo minimal nyangoni to Mbak. Nah, misal titip-titip, nah aku bisa gawane. Nah, jadi coba saja seperti itu. Ya kan? Atau mungkin sampean bisa meminta dengan cara yang lain, minta tolong kepada Mbak sampean. Oke, sebelumnya posisinya nih Mbak sampean itu apanya Mbak? Ya, Anak. cucunya. Cucunya juga ya. Nah, mungkin bisa minta tolong ke Mbak sampean ketika sampean tadi menangkap bahwasanya Mbak sampean itu mendukung sampean, memaafkan kalau sampean nggak bisa bawa oleh-oleh karena kan tahu kondisi sampean, Mbak sampean kan paling ngerti kan. Nah, maka ya bicarakan saja sama Mbak, minta pertolongan kepada Mbak, tolong kasih paham ke ini ke Mbak gitu loh. Jadi saya tuh nggak selalu megang uang, nggak selalu ada gitu kan. Niatnya pulang juga kan pengen ketemu aja kan. Ya. Nah, benar. Niatnya pulang ke sana pengen ketemu keluarga, ya kan. Kita mungkin setelah lelah berkuliah, setelah lelah menjalani hari-hari, kita mencari support system di keluarga kita, ya kan, pengen dapat dukungan, dapat saran dan motivasi. Nah, dapat inspirasi lagi untuk kembali menjalani hari-hari di perkuliahan. Nah, jadi seperti sampean ajak ngobrol Mbak sampean tadi, sampean minta ke Mbak untuk memahamkan kepada Mbak sampean. Nah, kira-kira ketika melakukan seperti itu, apakah sampean bisa melakukannya, Mas? Insya Allah bisa. Ya, bisa ya. Nah, Nah, jadi ya komunikasi lah. Jadi di sini kita bagaimana menjalin komunikasi yang baik, ya kan? Itu kan juga termasuk keluarga ya kan. Masalah sepele apalagi kan, sampai dulu sering tadi menyebutkan bahwasanya bahkan bukan cuma sekali dua kali kan, sering kan masalah-masalah sepele yang dibesarkan. Kayak gitu ya, karena permasalahan seperti ini itu terjadi di keluarga, maka ya kita komunikasikan sebaik-baiknya gitu. Dan terlebih posisi kita sebagai yang lebih muda, kita memposisikan diri dengan baik untuk lebih banyak sabarnya, lebih mengalahnya gitu. Nah, jadi seperti itu, Mas. Kira-kira bagaimana, apa yang sampean rasakan setelah ini? Saya rasakan saya dapat solusi mungkin dari masnya untuk komunikasi ke mbaknya, atau kalau misalnya saya juga merasa komunikasi sama dia itu kayak gimana ya, saya nggak bisa gitu Mas. Karena udah kesal dari lama, saya mungkin bisa mencoba mulai komunikasi dari mbak saya, minta bantuan ke mbak saya. Yang pilihan kedua tadi ya. Ya, Ya nggak apa-apa. Kalau yang lebih tua tuh pasti didengerin. Jadi sampai nggak bisa komunikasi langsung, komunikasikan ke mbak. Nah pasti dia juga ketika mbah yang ngomong, pasti dia juga manut, tunduk. Nah jadi seperti itu. Bagaimana Mas Fuad? ya Mas. Sudah mendapatkan titik terang dari permasalahannya? Sudah. Baik, terima kasih atas konsultasinya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.